Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nuridayanti, NIM T2019 1163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah metode Granada. Metode ini ditemukan oleh Solihin Bunyamin Ahmad. Beliau lahir di Indramayu pada tanggal 15 Desember tahun 1969. Riwayat pendidikan beliau Madrasah Ibtidaiyah di Hayatul Ulum pada tahun 1983 dan Madrasah Sanawiyah di GUPPI tahun 1986 dan Madrasah Aliyah di An-Nasihah Paliman Cirebon pada tahun 1989. Jenjang perguruan tinggi, beliau belajar di Lipia untuk persiapan bahasa pada tahun 1989 sampai 1991. Lalu persiapan universitas pada tahun 1991 sampai 1992. Di Fakultas Syariah pada tahun 1994 sampai 1998. Dan pada tahun 2004 beliau ke Mekah untuk mulazamah dengan Syekh Ahmad Qasim Al-Ghamidi dalam konsentrasi Tahrij Hadis dan studi magister di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Latar belakang penemuan metode ini berawal dari banyaknya keluhan dari peserta didik beliau saat belajar bahasa Arab. Maka beliau ingin membuat metode yang bisa memudahkan peserta didiknya untuk belajar bahasa Arab. Padahal menurut beliau bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini sudah mudah karena mencakup empat hal. Yang pertama, kalimat bahasa Arab itu hanya meliputi isim, fiil, dan huruf. Yang kedua, isim atau kata benda dapat dipastikan dengan beragam karakter dan ciri khas. Yang ketiga, fiil atau kata kerja hanya dibedakan menjadi 3, yaitu fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Dan yang keempat, terdapat huruf yang tidak termasuk ke dalam fiil dan isim. Metode ini disebut metode Granada karena diambil dari istilah nama kota di Spanyol, yakni kota Granada. Berdasarkan sejarah historis, kota Granada ini merupakan kota bersejarah tentang perkembangan ilmu pengetahuan di masa berjayanya Islam. Dan di kota ini sangat banyak aktivitas ilmiah seperti gerakan terjemah. Sejarah inilah yang menjadi alasan penemu untuk mengembangkan dan membangkitkan kejayaan Islam. Baik, saya Muhammad Dana Darmawan akan meneruskan presentasi yaitu tahapan-tahapan metode Granada. Nah, metode ini memiliki 4 langkah, strategis dan sistematis. Langkah tersebut memberikan kemudahan untuk menerjemahkan Al-Quran. Yang pertama yaitu 1. Mengawali tahap awal metode Granada, yaitu dengan memahami secara komprehensif 3 kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Jadi, mempelajari hal ini sangatlah penting agar peserta didik dapat membedakan mana yang termasuk isim, fi'il, dan huruf. Nah, tahapan yang kedua yaitu memahami kata-kata yang tidak bisa berubah, dan kata-kata ini meliputi huruf bermakna, kata ganti, kata penghubung berarti yang, dan kata tunjuk. Nah, keempat, kata ini menjadi urgen dipahami oleh peserta didik agar bisa membedakan kata ini bila terhubung atau ada di dalam sebuah kalimat Al-Quran. Nah, saya akan menyebutkan yaitu 1. Kata-kata yang tidak berubah huruf bermakna. 1. Alif yang berarti apakah, au yang berarti atau, ida yang berarti apabila, hatta sehingga, lakina tetapi, dan kata gantinya hiya, ha dia perempuan, anta ka kamu laki-laki, anti ki kamu perempuan, nahnu na kami. Kata penghubungnya yaitu allati yang atau orang yang perempuan tunggal, man berarti orang yang, ma apa yang, ayah mana yang, dan kata tunjuk ulaika mereka itu, hada ini, haulaika mereka ini, ha hunalika saat itu. Nah, itu. Dan tahapan yang ketiga yaitu
Tahapan ini menjadi ciri khas metode ini, yaitu memahami rumus Granada beserta aplikasinya. Nah, rumus Granada ini merupakan tabel yang berisi awalan, akhiran, sisipan, berfungsi memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mencari akar kata dari setiap kata dalam Al-Quran. Pada kata kerja terdapat huruf penyakit yang harus diketahui oleh peserta didik agar dalam mencari akar kata dalam kamus tidak keliru. Adapun huruf penyakit itu ada 3, yaitu alif, ya, wawu. Tahapan yang keempat yaitu mempraktikkan secara konsisten, merupakan tahapan terakhir dari pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode Granada ini. Dimulai dengan belajar menerjemahkan kata per kata dengan ilmu yang diperoleh sebelumnya. Setelah satu ayat selesai diterjemahkan, mulai memahami terjemahan maknawiyahnya sembari membaca kitab tafsir agar pemahaman lebih komprehensif. Latihan ini mempraktekkan bisa menggunakan buku praktek yang sudah ada di metode Granada beserta kamus ringkas Al-Quran. Metode Granada ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, yang pertama, metode ini punya buku panduan, buku praktik, dan kamus yang ringkas. Yang kedua, metode ini punya rumus Granada. Yang ketiga, metode ini memberikan kemudahan untuk menerjemahkan Al-Quran. Dan yang keempat, metode ini cukup diajarkan hanya selama 8 jam. Dan yang kelima, metode ini sudah berhasil terbukti dapat melahirkan ribuan penerjemah. Dan yang keenam, metode ini relevan diajarkan. Dan yang ketujuh, untuk metode ini, pelatihan calon pendidiknya hanya belajar selama 3 jam. Dan yang terakhir, metode ini sangat mudah untuk diajarkan. Dan adapun kekurangan metode ini antara lain, yang pertama, metode ini sulit mencocokkan padanan kata yang sama dengan makna hakiki dalam Al-Quran. Yang kedua, metode ini terbatas, hanya bisa menerjemahkan kata atau lafaz dalam Al-Quran yang sudah berharokat. Dan yang ketiga, metode ini kurang memberikan pengetahuan tentang kedudukan kalimat dalam bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran, seperti kedudukan kalimat menjadi khobar, mubtada, badal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh atau praktek metode Granada terjemahan Al-Quran. Untuk dapat menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan metode Granada dengan baik, harus menguasai 4 langkah. Antara lain, yang pertama, menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab. Yang kedua, menguasai kata-kata tak berubah seperti kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti, dan kata bermakna. Yang ketiga, menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Yang keempat, latihan yang istiqomah dengan dibantu beberapa alat, antara lain yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Quran terjemahan Depak, yang ketiga Kamus Bahasa Arab Indonesia, yang keempat Kamus Al-Quran Granada, yang kelima Tafsir Ibnu Katsir, dan yang keenam lembar praktek. Selain langkah-langkah, dalam metode Granada terdapat pula komponen kalimat dalam bahasa Arab yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu kata benda atau isim, kata kerja atau fa'il, dan yang ketiga yaitu huruf. Masuk pada komponen yang pertama, yaitu kata benda atau isim. Kata benda memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Diawali dengan huruf al, contohnya seperti alhamdu, asyamsu. Jadi, jika terdapat kata yang berawal huruf al, maka dapat dipastikan itu kata benda. Yang kedua yaitu bertanwin an, in, un. Contohnya seperti rohmatan, rohmatin, dan rohmatun. Jika menemukan kata yang terdapat tanwin, maka termasuk kata benda. Yang ketiga yaitu diawali dengan ma, matobi, mu. Contohnya seperti masjidun. Yang keempat yaitu menunjukkan nama seperti Ahmad as-sajaroh yang berarti pohon. Yang kelima diawali oleh huruf yang mengkasrokan seperti alaihim. Ala adalah huruf yang mengkasrokan, maka him berarti kata benda. Selain ala, huruf yang mengkasrokan yaitu min, ila, an, fi, wa, dan ta. Yang keenam yaitu kata majemuk. Kata majemuk seperti Rasulullahi, yaitu 2 kata 1 benda.
Kata kerja yang sering ditemui dalam kata lampau yaitu yang diakhiri dengan waw alif, ta, tum, tu, na. Waw alif berarti mereka atau mereka telah. Ta berarti engkau atau engkau telah. Tum berarti kalian atau kalian telah. Tu berarti aku atau aku telah. Dan na berarti kami atau kami telah. Selanjutnya yaitu contoh dari waw alif. Waw alif berarti mereka atau mereka telah. Contohnya yaitu amilu yang berarti mereka telah mengerjakan. Sobaru berarti mereka bersabar. Kafaru berarti mereka telah ingkar. Yang kedua yaitu contoh dari ta. Ta berarti engkau atau engkau telah. Contohnya yaitu sodakta yang berarti engkau atau engkau telah benar atau jujur. Yang kedua sobarta yang berarti engkau telah bersabar. Dan contoh yang ketiga ro'aita yang berarti engkau telah melihat. Tiga yaitu tum. Tum berarti kalian atau kalian telah. Contohnya yaitu ajil tum yang berarti kalian atau kalian telah tergesa-gesa. Yang kedua solaitum yang berarti kalian telah sholat. Yang ketiga roja'tum yang berarti kalian telah kembali. Selanjutnya yaitu tu. Tu berarti aku atau aku telah. Contohnya yaitu Roma itu yang berarti aku telah melempar. Amar tu aku telah perintah. Sona tu aku telah membuat. Yang terakhir yaitu na. Na berarti kami atau kami telah. Contohnya yaitu kholakna berarti kami telah menciptakan. Ja'alna berarti kami telah menjadikan.